dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wa tabi'in wa tabi'in. La sallallahu alaihi wasallam. Ila abaina ummahatina jaddatina wa masyayikhina Abi Masyar ya Hanifah Syekh Muhammad Muhammad alaihi Abi Syekh Mustafa ilaihi dan Allah fillah yarhamu ya fi dzunubah ayyuna kubura yaskunu fil jannah bisril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman selikur ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala lan ing nalikane ngendika Musa sapa Nabi Musa liqaumihi marang kaume Nabi Musa ngendikane Nabi Musa ngene innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah innallaha sak temene Allah ya'muru iku dawuhaken sapa Allah kum ing sira kabeh Gusti Allah dawuh an tadhbahu ing yen to padha nyembelih sapa sira kabeh baqaratan ing sapi Qalu mangko padha ngucap sapa qaumihi atatakhiduna huzwa atatakhiduna menapa panjenengan damel ing kula huzwan ing keguyonan atatakhiduna apa toh panjenengan damel kawula damel kita sedaya niki huzwan ing keguyonan Qala ngendika sapa Nabi Musa a'udzu billahi an akuna minal jahilin a'udzu nyuwun pangreksa kula billahi kelawan Allah
an akuna ing yen ta ana sapa ingsun minal jahilina iku golongane wong sing padha bodho-bodho kabeh. Kalu matur sapa Bani Israil ud'u kula aturi donga panjenengan lana krana arek kita robbaka ing pangeran panjenengan yubayyin mongko paring keterangan sapa Allah lana maring kita mahia ma ing iku utawi apa hiya utawi Baqarah. Qala ngendika sapa Nabi Musa innahu setuhune Allah yaqulu iku ngdawuh sapa Allah innaha setuhune Baqarah Baqaratun iku sapi la faridun kang ora tuwa wala bikron lan ora enom awanun tegese sedengan baina dzalika antarane mengkono-mengkono tuwa lan enom faf'alu maka padha nindakake sira kabeh mak ing barang tuk maruna kang padha diperintahake sapa sira kabeh. Iki ayate panjang penyebab cerita niki tenggene ayat 72. Dadi niki napa? Kula was terus mawon nggih. Dados penyebab cerita niki tenggene ayat 72. Qalu matur sapa Bani Israil ud'u kula aturi ndonga malih panjenengan lana krana arek kula robbaka ing pangeran panjenengan yubayyin mongko bakal jelasake sapa robbaka ma ing iku ing utawi apa ing utawi apa utawa ma ing iku apa launuha utawi warnane Baqarah. Kala ngendika sapa Nabi Musa inna sak temene Gusti Allah yaqul iku dawuh sapa Gusti Allah inna astune Baqaratun iku sapi safra kang kuning faqiun kang gilap kuning sing mengkilap launuha apa warnane Baqarah tasuru kang nyenengake apa Baqarah an-nadhirina ing wong kang padha ningali kabeh. Kalu padha matur sapa Bani Israil ud'u mugi ndonga panjenengan lana krana arek kula robbaka ing pangeran panjenengan yubayyin mangkon jelasake sapa Allah lana maring kita mak ing iku apa hiya utai Baqarah. Innal baqarata sak temene sapi tasyabaha iku padha jumbuh padha mirip apa Baqarah alaina ing atase kaula. Wa inalan sak temene kaula insya'a lamun ngersakake sapa Allah la muhtaduna yaktine oleh pituduh kabeh. Kala ngendika sapa Nabi Musa innahu sak temene Allah yaqul iku dawuh sapa Allah innaha setune Baqaratun iku sapi la zalulun kang ora diino tusiru kang mlaku napa tusiru kang digawe napa ngluku nggih kang digawe ngluku apa iki Baqarah al-ardh ing bumi damel pertanian niku wala taskilan ora digawe nyirami apa Baqarah al-harsa ing tanduran musallamatun tur iku dislametake lasyata kang ora ana celone iku maujud fiha ing dalam Baqarah gak ana bekas sambukan pecute nggih kalu padha gak ana napa keluhane sing teng irung niku. Jadi sapine sapi sing mboten enten napa cacate blas. Kalu padha matur sapa Bani Israil al-ana ing dalam saiki cita nekakno panjenengan bil haqqi kelawan keterangan kang hak, keterangan kang jelas. Fadzabahu maka padha nyembelih sapa Bani Israil ha ing sapi wa maka tulan ora meh-meh sapa Israil iku yaf'aluna padha nindakake sapa Bani Israil. Wa id qataltum lan nalikane padha mateni sira kabeh nafsan ing awak-awakan. Faddaratu mongko banjur padha napa? Padha para padu sapa sira kabeh. Fiha ing dalem nafsan. Wallahu ta'ala Allah mukhrijun iku zat kang lahirake ma ing
perkara kuntum kang ana sira kabeh kutaktumuna padha ngrahasiaake sapa sira kabeh. Ini menjadikan kalian berselisih hampir saling membunuh. Karena kisahnya ini dimulai dari riwayat yang diriwayatkan tentang kisah ini adalah seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, terus dia itu mempunyai keponakan, satu-satunya ahli warisnya adalah keponakannya ini. Kemudian karena orang ini tidak meninggal, jadi dinta ini gak mati-mati, padahal tinggal satu langkah jarene ponakane. Wes karek nak mati ya dunyane pindah nak nggone ponakane. Faqatalahu sumahtamalahu lailan fawadu ala babi ahadin minhum. Akhirnya pakleknya ini, pamannya ini dibunuh oleh keponakannya di malam hari, terus dibawa di depan pintu seseorang. Terus ketika pagi keponakannya ini membuat drama bahwa yang membunuh adalah orang yang mayatnya berada di depan rumahnya. Akhirnya semuanya hampir terjadi pertikaian gara-gara itu, saling membunuh. Akhirnya ada yang komentar, orang-orang yang terpandang dari mereka mengatakan, alama yaqtulu ba'dukum ba'don, kenapa kamu mau saling membunuh? Wa hadza Rasulullah fikum, sedangkan Rasulullah yaitu Nabi Musa yang dimaksud itu berada di depan kamu, berada di di antara kamu. Niki kurang ajaran sinten Bani Israel. Terus Nabi niku dienggo napa kebutuhan duniawi. Nggih. Terus Nabi niku dipun prospek kalih tiyang Bani Israel didamel napa urusan duniawi. Jadi menganggap Nabi itu tidak safirullah, tidak menganggap sebagai utusan dari Allah yang membawa wahyu, yang membawa titah dari Allah, perintah-perintah, larangan-larangan yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka, yang bisa memasukkan dia ke dalam surga, bukan. Dia menganggap Nabi itu orang yang spektakuler, berarti bisa digunakan untuk menghasilkan harta benda, harta duniawi. Niki sebagian dari kita juga sama, memposisikan kiai atau ulama itu dianggap ngeten niki, apa ngantenan takut naga dinane. Nggih. Urusane kiai ku apa? Ku nak takok hukum takok kiai, nggih. Takok ulama. Kok tambah takok klenik-klenik ning gone kiai. Nggih. Dadi ape bangun omah takok apike madhep ndi, nggih ning gone kiai. Akhirnya kiai gak iso ngono kisinan, akhirnya sesuk wis gak sinau kitab, sinau primbon. Nggih, mergo sing prospek ning masyarakat iku. Wah, iki alih profesi iki. Nggih. Sing salah sapa? Sing salah masyarakate, mergo ndekne wateke kaya Bani Israil. Nek takok apa-apa gak iso anjen. Kanjeng Nabi niku benar-benar tentang ini napa? Walaupun Rasulullah niku miftahul ilm. Rasulullah niku Madinatul ilm, kotane ilmu. Kuwabeh pengetahuan Rasulullah ngerti. Tapi Rasulullah tidak berkepentingan tentang hal-hal yang duniawi. Jadi nak urusan dunia niku Kanjeng Nabi komentari antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nak urusan dunia wis urusan dhewe. Nggih. Awakmu sing luwih pinter, nggih. Tentang dodolan anu Mbah Yai kula niki dodolan kok kendo pripun carane laris lho. Mungkin yaine dhewe lho dodolan ya ora payu. Dituakoni. Rumangsane ku kiambake niku kados persis kados Bani Israil. Jadi nganggep Nabi Musa niku nak dikandani tentang hukum gak dinggo. Tapi anggere ana masalah lapor tenggene Nabi Musa. Nggih, ndek wingi
bosen mangan lapor ning gone Nabi Musa. Jaluk banyu mineral lapor Nabi Musa. Iki nabi kok didadekno digawe ngeten iki. Niku kurang ajare sinten Bani Israil. Nggih panjenengan nggih ampun niru-niru niki. Enggak boleh kita menjadikan seorang ulama tidak pada fungsinya. Nek takok hukum ning gone ulama, ancen niku bidange. Nggih. Lah takok politik nggih. Ya ning gone bidange pada fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Lah niki napa kita melihat kisah ini bahwa awal mulanya adalah ada seorang keponakan yang membunuh pamannya terus didramatisir sehingga hampir terjadi pembunuhan. Lalu ada yang komentar, kenapa kalian saling membunuh sedangkan Nabi Musa berada bersama kita? Ayo tanya kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa dikon dadi dukun ya. Jajal Nabi Musa ini diterawang siapa yang membunuh ngono dikon napa buka napa kaya mak lampir ngoten niku rumangsane nggih. Nabi Musa nabi yang ndonga ning pangeran. Akhirnya dimulai dari ayat qalu du'ulana wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ini namanya wahyu. Wahyu itu di atas ilmu. Di ilmu itu mengajarkan sesuatu yang muaranya kepada kebenaran. Itu namanya ilmu. Tapi kalau wahyu tidak hanya tentang kebenaran, tapi yang sebenarnya. Jadi yang dipentingkan oleh wahyu bukan hanya kebenaran tapi sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya. Kalau kita secara ilmiah ana wong lara ngene iki diobati ngene mergo ana unsur ngene dadilah pil. Wong ngelu diombeni oskadon. Iku jenenge ilmu. Secara ilmiah ngono. Tapi kepentingan dari seorang ulama yang mewarisi al-anbiya, dia harus membicarakan hal-hal yang sebenarnya. Hal-hal yang sebenarnya yaitu apa? Bahwa yang menjadikan sembuh itu bukannya pil tersebut tapi Allah Ta'ala. Itu kepentingannya ulama. Jadi ulama itu sakjane gak usah melu-melu bahas tentang vaksin, tentang apa niku wis gak penting niku. Ulama itu jelasno nak virus iki makhluke Gusti Allah, iso mbahayani ya iso ora mbahayani nak pancen ditakdir Gusti Allah. Wis ngono dadi wong gak wedi. Lah ulamae melu cerita, ini membahayakan, sangat membahayakan. Oh, akhirnya rakyatnya wedi kabeh, nggih. Nah, napa niki jenenge wahyu. Jadi ada kebenaran, ada yang sebenarnya. Nggih. Ada kebenaran dan ada yang sebenarnya. Terus kita enggak boleh mengatakan bahwa setiap benda itu bisa berpengaruh terhadap apapun tanpa ada izin Allah. Itu jangan sampai seperti itu. Wa may yaqul bitabi au bil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Barang siapa yang berkata bahwa perkara ini bisa menyembuhkan, bisa berfaedah secara otomatis, maka dia kufur. Ekstrim nih, dia kufur. Kenapa? Karena menafikan adanya campur tangan Allah. Ada yang mengatakan gini, wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang berkata bahwa ini bisa menyembuhkan karena punya kekuatan yang diberikan Allah bisa menyembuhkan. Sehingga ketika Allah Ta'ala menghendaki tidak sembuh karena ini sudah ada kekuatan menyembuhkan, potensi menyembuhkan, maka harusnya menyembuhkan. Pemahaman ini pun dianggap bid'ah. Lah yang benar gimana? Perkara ini tidak bisa berfaedah, tidak bisa membahayakan kecuali atas izin Allah. Lah itu namanya wahyu. Hal yang sebenarnya. Ya, tapi kalau seorang dokter yang dibahas ilmiahnya,
Siji tambah siji loro, ya loro tambah loro papat. Tapi tidak semua kehidupan itu berjalan seperti itu. Lah itu harus diterangkan siapa? Diterangkan oleh ulama karena dia yang bertugas mewarisi para nabi. Ya, wahyu ini dibawa oleh para nabi. Pun kita kembali tenggene kisah niki. Ketika sowan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong siapa yang kira-kira yang membunuh orang ini. Lalu Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Ta'ala suruh menyembelih sapi. Ketika Nabi Musa berkata pada ayat 67, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian semua untuk menyembelih sapi. Apa respon dari orang Bani Israel? Qalu atatakhiduna huzwa. Musa, kami ini serius, jangan dibuat guyonan. Nabine pun dawuh niku dinyek ngoten. Musa, saya ini serius, kasusnya ini serius, aja guyon. Jelas-jelas Jibril membawa wahyu disuruh nyembelih sapi. Ini komentarnya ngeri. Atatakhiduna huzwa. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Jawab Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya ini tidak termasuk orang yang bodoh yang tidak bisa melihat keadaan. Saya tahu mana yang serius, mana yang tidak serius. Niku jawab Nabi Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya ini dilindungi Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Tidak mungkin saya ini bodoh. Saya tahu siapa yang serius, siapa yang tidak serius. Kok iso mentolo Nabi mau neni ngono. Ini Bani Israel. Wis takok-takok kiai dikandani bantah. Nggih. Mergo napa? Gak sesuai kalih kepinginane. Nggih. Lah kepinginane tiyang Bani Israel niku dijawab si A ta si B karuan jelase. Nggih. Lah Nabi Musa karena itu perintah dari Allah ya disampaikan, sembelihlah sapi. Akhirnya apa? Perintah ini sebenarnya sederhana, yaitu disuruh menyembelih sapi. Berarti bisa sapi yang miliknya Parman, Parmin, ya, Sutonoyo, bebas nih wong perintahnya kok nyembelih sapi. Tapi mereka tidak puas tentang hal itu. Kurang nopo mendramatisir, ya. Jadi cek remai mau terima nyembelih sapi. Akhirnya mereka bertanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Tolong wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar menjelaskan sapi yang seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun, yaitu sapi yang tidak muda, tidak tua dan tidak muda. Artinya sedengan, tidak tua dan tidak muda. Wes sekarang kamu jalankan apa yang diperintahkan. Wes aman niki. Berarti sapine sing penting nak tua niku umur pinten? Sapi niku 3 tahun, 4 tahun, nggih. Berarti kira-kira umur 2 tahunan. Ora tua, ora muda. Nak umur setahun kan pedet. Sapi anakan niku umur setahun pedet. Umur 2 tahun niki jenenge awanun baina dzalika, tengah-tengah iku. Sakjane pun penak. Tapi apa yang terjadi kalau ulana rabbaka yubayyin lana malaunuha, takok warnane. Musa tolong ditanyakan lagi kepada Allah. Kira-kira sapi yang warnanya seperti apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurun nazirin. Allah Ta'ala menjawab bahwa sapi tersebut adalah sapi yang warnanya kuning keemasan. Ana ta sapi kuning gilap kaya emas, kados klambine niki. Nggih. Dadi kuning gilap emas, nggih. Nak diawasi nyenengno. Nggih. Niku tesih dereng puas ki ambake. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Pun minta kepada Allah agar dijelaskan secara lengkapnya seperti apa, jangan bertele-tele.
Jadi sapi yang seperti apa? Innal baqarata tasyabaha alaina, karena sapi itu sama-sama semua menurut mereka. Wa inna insyaallahu la muhtadun. Insyaallah saya akan menjalankannya. Insyaallah saya akan mendapatkan petunjuk dari keterangan tersebut. Ini dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulam yastasna wa yaqulu insyaallah lama tabayyanat akhirul abad. Umpama andaikan Bani Israel kok tidak mengucapkan insyaallah, ini jenengan tingali walaupun dia ngeyelnya seperti itu, tapi dia mengucapkan qalu wa inna insyaallahu la muhtadun. Terus Rasulullah mengomentari, andaikan mereka tidak mengucapkan insyaallah, maka dia tidak akan mendapatkan sapi tersebut selamanya. Tapi alhamdulillah selamate muni insyaallah, akhirnya dia bisa menyembelih. Ini penting bagi kita untuk mengucapkan insyaallah, ya. Jadi wala kita enggak boleh wala taqulu li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kalian mengucapkan sesuatu yang akan kamu lakukan besok insyaallah. Artinya besok itu ma la ya'lamu ma fil ghad illallah. Rahasia di zaman mustakbal, rahasia di masa yang akan datang, ya, termasuk 1 menit 1 detik yang akan datang, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, ya. Sehingga ketika ingin melakukan sesuatu jangan ngelonong tanpa mengucapkan insya Allah. Kenapa? Karena rahasia di zaman yang akan datang itu murni hanya milik Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa untuk meyakinkan atau menentukan, itu terserah Allah Ta'ala. Walaupun BMKG pun ini perkiraan akan hujan, ikut semuanya terserah Allah Ta'ala. Dia hanya secara ilmiah mengatakan 1 + 1 = 2, wis mendung ini iki mesti udan iki. Tapi yang sebenarnya semuanya adalah Allah. Kadang udan, ya kadang bener, kadang ora. Ya itulah pentingnya kita mempunyai akidah la ilaha illallah, ya. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa berpengaruh kecuali Allah Ta'ala. Jadi kita harus meyakini seperti itu, ya. Kita latih dalam setiap gerak kita la ilaha illallah. Innaha baqaratun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tusirul ard. Allah Ta'ala menjelaskan sapi yang dibunuh adalah sapi yang tidak pernah dihina. Artinya dihina, tidak pernah dijadikan suruhan oleh manusia, entah itu untuk membajak lahan atau untuk membawa barang, ya. Sapi ini sapi yang sangat bebas, tidak pernah diperbudak oleh manusia, ya. Ini sapi yang luar biasa. Jadi mulai umurnya tidak tua dan tidak muda, warnanya kuning keemasan, terus ciri-cirinya nggak ada cacatnya, nggak ada, karena dia nggak pernah diperbudak oleh manusia. Terus nemukno ning donya namung setunggal, ya. Memang sapi ini sudah menjadi, ya, Allah Ta'ala itu seperti itu. Jadi sebelum ada kisah ini, jauh sebelum ada kisah ini, Allah Ta'ala sudah membuat skenario. Ada keluarga yang soleh, bapaknya ini soleh, terus mempunyai ijel pedet. Akhirnya bapaknya ini mau meninggal, terus bilang kepada istrinya, karena punya anak 1,
wahai ibu, wahai istriku, nanti ketika aku meninggal, sapi ini saya lepaskan di hutan, saya titipkan kepada Allah. Nanti kalau anak kita sudah dewasa, biar bisa digunakan untuk kehidupannya. Nah, anak muda ini itu sangat sayang, sangat taat, sangat bakti kepada ibunya. Sehingga di dalam hadis pengen napa dunia akhirate niku tidak terlepas dari kita hormat, kita bakti kepada orang tua. Sing yang masih punya orang tua, khususnya seorang perempuan, orang tua perempuan, ini adalah wasilah terbesar kita sukses di dunia. Wa barram bi walidati walam yaj'alni napa jabbarun syaqiyya. Terus wa barram bi walidati, dia berbakti kepada ibunya. Akhirnya apa? Allah Ta'ala tidak menjadikan dia jabbarun syaqiyya, seseorang sombong yang celaka. Celaka itu ya celaka, mergawe gak penak, apa wae gak penak wong celaka, jabbarun syaqiyya. Ning akhirat ya celaka. Lah niku kuncine tenggene wong tua. Lah ini anak muda ini sangat berbakti kepada ibunya, sangat taat kepada ibunya. Akhirnya setelah dewasa, dan dia mempunyai, dalam hadis nanti bisa dilihat, anak muda ini mempunyai satu kebiasaan. Dia itu sebenarnya pekerjaannya juga mengambil kayu bakar. Hasil dari kerjanya dibagi tiga, dibagi tiga untuk ibunya, terus untuk disedekahkan, terus untuk disimpan dirinya untuk jaga-jaga. Jadi setiap hasil kerjanya itu dibagi tiga. Itu salah satu solehnya dia. Jadi setiap hasil itu sudah disiapkan, mana yang untuk sedekah, mana yang untuk orang tuanya, terus untuk jaga-jaga. Kadang ya uman kanggo ndekne, kadang ya entek mergo kebutuhan yang lainnya. Wis pokoknya seperti itu. Akhirnya ketika dia dewasa diberitahu sama ibunya, anakku, dulu sebelum meninggal bapakmu itu punya pedet yang dilepaskan di hutan bebas. Sekarang ambillah buat kamu modal. Sapinya itu tanpa ada ciri-ciri, tanpa ada apa. Akhirnya anaknya tanya, bagaimana saya menemukannya? Kata ibunya, karena bapak kamu melepaskan itu dititipkan kepada Allah, maka sekarang kamu ambillah meminta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya anak muda tersebut minta kepada Allah Ta'ala agar mendatangkan sapi tersebut. Akhirnya sapi tadi itu datang sendirinya mencari anak tersebut, anak muda tersebut. Akhirnya dibawa pulang, wes gak usah dituntun, wes pokoknya nututi burine. Ngajen niki sapi ajaib. Nah, sapi yang sejak awal memang didesain untuk itu. Setelah pulang dari hutan, bertemulah Bani Israel ini. Loh, sapi itu persis dengan apa yang dikisahkan Nabi Musa. Akhirnya ditawar, kamu mau sekian, 3 dinar. 3 dinar, kalau 1 dinar itu 4 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 3 berarti pinten? 12 juta. Akhirnya kata anak tersebut, ini saya nggak tahu dijual apa enggak, karena saya hanya diperintah oleh ibu saya mengambilnya. Akhirnya dibawa pulang sama ibunya. Loh, kalau ada yang menawar jadi kamu berikan, memang sapi ini untuk kamu modal hidup setelah kamu dewasa. Akhirnya keluar rumah, ditawar lagi, tapi yang menawar kali ini bukan Bani Israel tapi malaikat. Malaikat ditawar sama malaikat 10 dinar. Kata anak muda tadi, loh, kata ibu saya itu disuruh memberikan 3 dinar. Kalau 10 dinar saya enggak mau. Nah, sampean seneng. 10 dinar berarti pinten niki wisan? 40 juta kira-kira pun, pokoknya wis puluhan juta. Akhirnya balik mana takut ibuke, jari ibuke, ya oleh 10 juta oleh. Akhirnya
ketika keluar dari rumah datangi lagi malaikat, bagaimana kalau 20 dinar? Boleh ndak? Wah, kata ibu saya hanya 10 dinar yang diizinkan, balik mana? Oke. Ini cerita bahwa anak muda ini memang taat kepada ibunya, jadi apapun yang diomongkan ibunya itulah yang dilakukan. Ya, nak sampean ngritik kok ancen bodoh wong iki, mboten iki. Dia itu memang disebut fatal bar, anak muda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya malaikat tadi mengatakan, jangan kamu jual sapi ini kecuali harganya adalah penuhnya emas ketika kulit sapi tersebut dilulangi lalu digelar, maka emas ini harus penuh sesuai dengan kulit tersebut. Wes sak pirang-pirang pokoknya regane. Karena di dunia hanya ada satu miliknya fatal bar ini. Ini Allah Ta'ala ketika menghendaki pasti idza arada syai'an hayya asababahu. Ketika Allah Ta'ala sudah menghendaki pasti ada sebabnya. Allah Ta'ala juga yang menyediakan sebabnya. Nah, terkadang kita itu yang menjadi penyebab itu. Nah, kalau kita menjadi penyebab jangan GR. Umpama gak ana aku. Nggih. Umpama gak ana aku wis ra kasil kowe ngono. Mboten, nggih. Kita ini sama, wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan apa yang diperbuat oleh kita semuanya itu Allah Ta'ala. Jadi kita jangan GR tersebut. Wa il qataltum nafsan fadaratum fiha. Akhirnya mereka menyembelih sapi tersebut dan Allah Ta'ala menyelesaikan perselisihan yang terjadi, rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel. Ini Ibnu Abbas mengomentari, lau dzabahu ayyabaqaratin la adza'athum walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Andaikan, kata Ibnu Abbas, andaikan mereka langsung ketika Allah Ta'ala mengatakan antadbahu baqarah, itu dia langsung menyembelih sapi yang dia inginkan, sapi apapun atau yang manapun, dimanapun, maka itu akan mencukupinya. Akan tapi dia memperberat hal tersebut sehingga Allah Ta'ala menghukum dia sehingga menjadikan berat prosesinya. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi kita juga seperti itu dalam menjalankan agama. Enggak boleh kita tasyaddud, memperberat. Mana yang wajib ya wajib, mana yang sunnah ya sunnah. Jangan dijadikan sunnah seperti wajib. Jadi kecuali dalam rangka melatih atau riyadhah, tapi tidak selamanya. Contoh kita itu jadi orang kon tahajud angel gak karuan. Aku kok pengen latihan tahajud nazar. Boleh kita nazar. Lillahi alayya an atahajjada usbu'an. Aku berjanji kepada Allah akan tahajud 1 minggu. Nah, maka hukumnya kita melakukan tahajud dalam 1 minggu itu wajib. Wajibnya karena kita nadari. Akan tapi dalam menyikapi hal-hal yang sunnah kita tetap harus mengatakan sunnah. Jangan tasaddud, jangan berlebihan. Kita kan sering dikritik oleh kelompok sebelah, itu suka mewajib-wajibkan perkara yang tidak wajib. Contohnya apa? Ketika kita melihat ada saudara kita yang yang kondangan, terus kita pernah dibuai sama itu hukumnya wajib apa enggak membayar itu? Tidak wajib. Apike wong nak diapiki mbales, ngapiki mukafaah niki hukumnya sunnah, ora wajib. Sing dadi wajib itu ketika sudah diakati. Iki awakmu tak utangi ya aku buah iki 100.000, engko balekno 100.000. Lah niki sing wajib.
Lah nek gak ono akad ya jenenge diwehi sampean. Lah nek diwehi wingi diwehi 100.000 saiki diwehi 100.000 sunah. Nggih. Lah nek diwehi 50.000 ya ora apa-apa. Nek gak teko ya ora apa-apa. Nggih. Lah menyikapi hal seperti ini kita harus napa? Ta'adul, tawasut, tawazun. Kita harus tengah-tengah. Lah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Jadi wala yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Tidak ada satu orang pun yang berusaha memperberat agama ini kecuali dia yang akan kalah. Akhirnya dia tidak menjalankan agamanya dengan baik. Fasaddidu, maka luruslah dalam menjalankan agama. Artinya lurus itu gimana? Semangatlah, jangan malas, juga jangan berlebihan. Tapi yang sedengan kita menjalankan semangat, tapi tetap menyadari bahwa ini yang sunnah-sunnah, yang wajib. Itu ajarannya Rasulullah. Wa absyiru, dan bahagialah. Dalam menjalankan agama kita harus bahagia. Aja matenteng, waduh kok gong salat wajib, gong salat isya ya. Jadi isya itu jadi problem dalam kehidupan kita. Padahal bagi Rasulullah itu satu-satunya media atau salah satu media kita untuk bisa munajat kepada Allah. Ju'ilat qurratu aini fi shalah, dari Kanjeng Nabi, aku itu bahagia ketika menjalankan sholat. Nah ini wasta'inu bil ghadwah war rauhah. Kamu gunakanlah dengan sebaik mungkin waktu siang dan waktu sore. Wasyai'un minad daljah, dan sepotong dari malam. Artinya menjalankan agama yang wajib itu pagi, siang, sore, sebagian dari malam. Jam 10 wis gak ono kewajiban, mergo wis bar salat isya, wis aman. Sing wajib namung niku tok. Jadi Rasulullah itu menyampaikan bahwa agama ini mudah, maka jangan sampai kita tasahul. Tasahul itu artinya meremehkan. Juga jangan sampai tasaddud. Tasaddud itu berlebihan. Ada seseorang yang memahami agama itu ekstrim, sehingga dia akhirnya yang sengsara sendiri. Ada yang mewajibkan. Dulu Rasulullah itu dalam menjalankan agama ini ada sebagian waktunya untuk berdakwah. Maka kalian harus berdakwah. Akhirnya metu qaumah kudu dakwah 40 hari. Dekne ya ora kiai, dekne ora ulama, tapi harus berdakwah 40 hari. Sakjane ya apik wong dakwah kok elek. Yang menjadi buruk itu apa? Mewajibkan hal tersebut. Kalau orang yang mempunyai ilmu, secara otomatis diwajibkan dia harus menyampaikan ilmu. Akhirnya apa? Dia sambil berjalan ngapalno terjemah niku, saake niku harus 40 hari. Saake dia wis ninggalno anak bojone wis. Jadi kalau kamu mau beragama yang benar, kamu harus keluar dari rumah untuk berdakwah, karena Rasulullah sebagian hidupnya ketika menjalankan agama ini juga berdakwah. Ngono pikirane. Nggih. Pun terus kita sing sedengan nggih. Wayah wajib ya wajib, nggih. Traweh nggih ngoten. Traweh niku mboten wajib. Nak sampean sehat syukur, alhamdulillah kok enteng awakku. Traweh semangat. Kok awake pas buka mangan kolak terus krokot-krokot gak kuat kok, yes, gak usah tersiksa. Piye iki kok aku di komentari wong-wong lho, iku mulai setane metu. Ora mergo masalah krana Allah berarti, nggih. Piye engko nek mosok aku gak traweh kok dirasani wong lah, sing dadi masalah, nggih. Sebenarnya agama itu
udah. Jadi sing pengen tarawih monggo, sing gak pengen nih monggo, wong ancen hukume sunnah. Kita nggih biasa mawon, aja ekstrim. Lah iya wong tarawih setahun pisan setahun saulan pisan setahun mau seulan wae kok ora gelem nglakoni. Niku jenengan ekstrim. Nggih, gak usah ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna mongko mun adzan. Faqulna dribuhu bi ba'diha. Nisa ayat malih. Faqulna mongko dawuh sapa ingsun idribu mukula sira kabeh hu ing wong sing mati mau bi ba'diha kelawan sebagian anggotane Baqarah. Kadzalika kaya mengkono-mengkono nguripake nguripake sapa Allah al mauta ing pira-pira wong sing mati. Wa yurilan merohake sapa Allah kum ing sira kabeh ayat ing pira-pira ayate Allah. La'allakum menawana sira kabeh ku takiluna padha angen-angen sapa sira kabeh. Terus untuk ayat ini menerangkan tentang tata caranya setelah sapi itu disembelih napa buntute sapi nggih, ekornya itu dipotong terus dibuat nyambuk mecut orang yang meninggal tadi terus hidup. Terus dia berkata, yang membunuh saya adalah keponakan saya ini sendiri. Terus bariku terus mati maneh. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sebagaimana itulah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan kepada kalian semua agar kalian ini berpikir dan berangan-angan. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala itu mampu dengan media apapun, dengan cara apapun untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Karena ada sebagian orang yang masih tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Masa jasadnya sudah hancur lebur menjadi tanah, masa bisa kembali hidup. Lah itu Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ini pernah menghidupkan orang yang meninggal itu sampai 5 kali. Yang pertama kemarin ketika ada orang 40 disambar beldek kemarin, akhirnya terus summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Terus yang kedua ketika yang kedua ini Allah Ta'ala menghidupkan. Terus nanti ada lagi yang ketiga, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Ada seseorang yang takut dengan adanya wabak taun, akhirnya dia melarikan diri karena dia takut mati. Karena takut mati ini Allah Ta'ala terus menjadikan dia mati, terus dihidupkan lagi. Terus ada lagi tentang kisahnya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu bertanya kepada Allah Ta'ala, kaifa yuhyi hadhillahul mauta kadzalika kaifa yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsah. Jadi Nabi Uzair itu melihat melewati suatu desa yang hancur lebur, yang sudah meninggal semua penduduknya. Terus komentar ngeten, kaifa yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Nek wis mati kabeh terus piye pangeran yo carane nguripno. Niki Nabi Uzair. Akhirnya napa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Uzair mati, langsung menjadi contohnya. Nggih ben roh carane Gusti Allah napa nguripno. Nggih nek Kanjeng Nabi ora ngono nggih. Wong ulamae gak ana sing mikir ngoten. Wis percaya nak bakal ana kehidupan setelah mati, nggih. Yang kelima cerita Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi wahai Tuhanku, tolong perlihatkan. Nah, Nabi Ibrahim alasannya pinter, mohon perlihatkan. Rabbi arini. Nah, dia kan kaifa yuhyi hadhil ba'da mautiha. Piye ya Gusti Allah carane nguripno ngono. Oke, nah Nabi Ibrahim tasih sopan. Ya Allah,
kula jenengan pirsakaken, jenengan tingalaken nggih nalikane panjenengan nguripno napa tiyang mati terus urip maneh. Itu kaifa napa Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau Allah Taala qala awalam tu'min. Apa ke gak percaya Ibrahim? Qala awalam tu'min. Qala bala walakil yatma'inna qalbi. Mboten kula nggih tetep percaya. Nggih, cumaan kula ben marem. Jawab Nabi Ibrahim. Akhirnya napa? Nabi Ibrahim mboten dipateni kados Nabi Uzair mboten. Diken napa? Mendhet napa burung terus diprotoli diguwak ning gone gunung patang gon. Terus kon nyeluk urip maneh persis napa manuk sing ndek wau dipateni kalih Nabi Ibrahim. Intinya napa Allah Taala pengen nduduhno nek Gusti Allah niku maha kuwasa mampu nguripno tiyang orang yang sudah meninggal dengan media apapun, dengan cara apapun. Terus kita yakin, ainul yakin ada kehidupan setelah mati. Terus dari ayat ini kita pahami bahwa kita tidak boleh tasaddud dalam menjalankan agama. Terus jangan ketika kita diberitahu jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya yang menjadikan kita ini keberatan sendiri. Jadi kalau kita sudah dikasih tahu, biasanya kita tombone napa Pak Yai niki jikokno banyu masjid. Banyu masjid niku apa? Ana banyu nggon nguyuh, ana banyu wudu. Niki sing pundi banyu nguyuh ana banyu wudu. Nggih. Lah ngoten tambah menjadikan kita sulit. Terus pokoknya ketika perkara itu kita lakukan dan sesuai perintahnya nggih enggak masalah. Ya. Kita latih jangan tasaddud dalam menjalankan agama. Yang wajib kita katakan wajib, yang sunnah katakan sunnah, yang mubah katakan mubah. Jangan karena kita bisa melakukan itu kita katakan wajib, akhirnya ada orang yang tidak melakukan itu kita katakan dosa. Nah itu jangan seperti itu. Terus yang kedua, kenapa yang disembelih ini sapi kok tidak hewan yang lain? Karena Allah Ta'ala ingin memperlihatkan bahwa Bani Israel ini pernah mengagungkan sapi sampai kemarin disembah-sembah. Akhirnya oleh Allah Ta'ala disuruh nyembelih. Biar apa? Menunjukkan bahwa tidak ada makhluk siapapun yang mulia kecuali dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terus yang ketiga, Allah Ta'ala maha kuasa untuk menghidupkan siapapun dengan cara apapun, itu terserah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha menguasai tentang caranya. Ini dari kisah tersebut ada beberapa hal yang perlu kita pahami yang bisa menguatkan keimanan kita. Dan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima khatili wa sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri abdul azim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika asyur alaina rahmataka ya arhamur rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur auratina wa amratina. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana talamidana tilmizan ahli al-ilm wal khair wa min ahli syukri wal afal gina wa tuqala taj'alna wa min ahli syarri wal dhair. Allahumma jamilna wa iyyahum bil afiyati wassalam wa haqna bit taqwal istiqamah wa 'inda mujibatina dam innaka samid du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.